Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Nurholiza dan rekan saya Ahmad Wahyu Awaludin akan mempresentasikan laporan kerja praktek kami yaitu dengan judul Sistem Inventory Barang Berbasis Web Studi Kasus di Sekolah Adat Insan Mulia Depok. Selanjutnya adalah apa yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian di Sekolah Adat Insan Mulia, yaitu pada sekolah tersebut belum adanya sistem yang tepat untuk membuat rekap data untuk barang operasional mereka agar memudahkan saat pengambilan barang tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu kami memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama ada apakah pencatatan secara manual barang operasional masih efisien pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat aplikasi untuk inventory barang di sekolah Adab Insan Mulia. Selanjutnya metode penelitian yang kita ambil yaitu dengan satu, metode pengumpulan data yaitu studi pustaka. Studi pustaka ini kami mempelajari buku-buku makalah penelusuran di internet yang berkaitan untuk menunjang referensi pada landasan penelitian ini. Yang kedua ada studi lapangan, yaitu mengumpulkan data informasi yang diperoleh untuk mengadakan penelitian secara langsung di lapangan, yaitu ada wawancara, yaitu kami menanyakan kepada beberapa staf yang di sekolah agar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, observasi itu kami meninjau dan mengamati secara langsung bagaimana bagian-bagian yang berkaitan dengan operasional sekolah tersebut. Yang ketiga ada studi literatur, yaitu kami membaca dan mempelajari beberapa laporan-laporan penelitian pada sebelumnya yang berkaitan dengan tujuan untuk mencari perbandingan tersebut. Yang kedua ada metodologi pengembangan sistem. Kami menggunakan model waterfall, yaitu meliputi aktivitas mulai dari rekayasa sistem, yang kedua analisis kebutuhan perangkat lunak, yang ketiga ada perancangan, yang keempat ada pengkodingan, yang kelima ada pengujian atau testing, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Selanjutnya ada activity diagram. Kami membuat activity diagram ini mulai dari admin melakukan login pada halaman menu data barang, kemudian pilih tombol add dan mengisi form tersebut. Kemudian sistem akan memvalidasi form tersebut apakah dapat update stok atau insert tersebut. Kemudian kalau tidak dapat tervalidasi akan kembali ke pengisian form tersebut. Yang kedua ada data activity barang untuk penggunaan, yaitu ada pilih menu penggunaan data, selanjutnya ada seperti sama pengisian form dan sistem akan memvalidasi tersebut apakah bisa di-insert atau di-update data tersebut. Yang kedua ada use case diagramnya. Use case diagram ini kami membuat hanya admin saja yang dapat menggunakan uh, website ini. Yang ketiga ada IRD. IRD ini meliputi ada tabel user, ada tabel penggunaan barang, ada tabel pengguna, dan tabel detail pengguna. Selanjutnya ada relasi tabel. Di sini relasi tabelnya menggunakan primary key, yaitu ID user untuk dapat terhubung ke semua tabel-tabel pada database tersebut. Selanjutnya ada flowchart. Untuk flowchart ini penggunaannya yaitu kita mulai pada halaman login, ada username, ada dan password, kemudian dapat login, kemudian ada
menampilkan halaman pertama yaitu halaman dashboard. Yang kedua, selanjutnya ada halaman barang. Halaman barang ini terdapat input, edit, dan penghapusan pada halaman tersebut. Kemudian ada halaman penggunaan. Selanjutnya, kami akan menampilkan rancangan sistem pada halaman login. Halaman login ini kami merancang ada username untuk halaman pertama, username pada poin pertama. Poin kedua itu ada password dan poin ketiga itu ada tombol untuk masuk atau sign in. Yang kedua ada perancangan antarmuka halaman administrator atau dashboardnya. Yang pertama itu poin satu, di situ ada logo untuk logo sekolah. Poin kedua itu ada navbar pada untuk admin sekolah. Yang ketiga untuk data inventaris. Yang keempat untuk dashboard pada tampilan halaman utama. Yang poin 5 ada data barang. Poin 6 ada data pegawai. Poin 7 ada data penggunaan barang. Poin ke-8 ada laporan stok barang. Poin ke-9 ada laporan penggunaan barang. Dan ini akan menampilkan secara sama untuk halaman-halaman berikutnya seperti data data pegawai akan menampilkan sama pada navbar. Poin kedua dan poin ketiga akan sama penampilannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan implementasi pada website kita hari ini. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk mendemokan sistem inventaris barang di sekolah adat Insamul. Di sini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, ini adalah implementasi dari halaman login. Ini ada username, dan ini juga ada password, dan ini ada tombol untuk sign in. Ini untuk admin, di sini nanti akan menginputkan username dan passwordnya. Lalu kita coba untuk sign in. Ya. Jika username dan password sesuai, maka akan mendirect ke halaman utama, yaitu adalah halaman dashboard. Di sini bisa kita lihat di uh, sebelah kiri ini adalah menu-menunya, ya. Ada dashboard, terus ada menu data barang, ada menu data pegawai, dan ada menu data penggunaan barang, ada menu laporan stok barang, dan juga ada menu laporan penggunaan barang. Mungkin kita akan coba masuk dulu ke menu data barang. Di menu data barang ini akan menampilkan, ya, data barang-barang apa saja yang ada di sekolah tersebut atau yang sudah diinputkan. Misalkan ini ada contohnya ada 3, ya, yang ada gitu. Ini adalah contoh datanya saja. Lalu ketika kita ingin menambah barang, kita bisa klik tombol tambah data barang di sini. Maka akan mendirect ke halaman tambah data barang. Di sini ada beberapa form yang perlu dilengkapi, ada ID barang, terus ada nama barang, ada brand, ada stok. Nah, kita coba untuk menginputkan. Soal untuk ID barangnya, nama barangnya misal kursi, ya, kursi. Lalu nama brandnya misal apa ya, Jaya misal contoh. Lalu untuk stoknya misal ada 90 gitu. Lalu kalau udah, ini kita bisa tambah data. Kita klik tambah datanya, maka akan muncul alert bahwa data barang telah berhasil ditambahkan. Ini kita lihat data yang baru saja kita tambahkan di sini ada di row 2, ya. Ini ada nomornya, lalu ini ada ID barangnya, terus nama barang,
Ini kita kursi, terus brandnya, ini ada stoknya, kita masukkan tadi 90 dan statusnya aktif. Lalu ketika kita ingin mengedit, ini ada tombol edit di sini, kita bisa klik. Lalu kita bisa mengisi sesuai apa yang perlu kita edit. Lalu kita akan beralih ke data pegawai. Di sini akan menampilkan data-data pegawai ya, misal pegawai untuk mengoperasikan sistem ini. Misal ada lebih dari satu orang, misalnya ada dua orang, kita bisa tambahkan saja di sini. Ini ada beberapa form yang harus diisi. Lalu kalau sudah diisi semua, sudah sesuai, kita bisa tambahkan saja dengan klik tombol di sini. Lalu kita akan beralih ke data penggunaan barang. Di menu data penggunaan barang ini menampilkan barang-barang apa saja yang digunakan. Ya. Ini ada tabel yang menunjukkan informasinya, ada ID penggunaan, tanggal pemakaian, nama penggunanya siapa, petugasnya siapa, lalu opsinya kita bisa memilih detail atau hapus. Untuk menambah penggunaan barang, kita akan coba uh, klik tambah barang di sini, tambah data di sini. Ini akan muncul form untuk tambah penggunaan. Ini ada beberapa form yang harus dilengkapi, misalnya tanggal pengambilan, tanggal pengguna, lalu barangnya apa, stoknya, lalu jumlahnya berapa. Misalnya kita menambahkan di sini, contohnya adalah nama penggunanya, misal Wahyu. Misal Wahyu itu adalah kepala kelas gitu. Lalu nama barangnya, kita coba barang yang baru saja kita pilih, ya atau barang yang kita tambahkan tadi, tadi kursi. Nah ini akan otomatis tergenerate stoknya berdasarkan stok yang berada di database. Misal kita tadi menambahkan 90, maka stoknya di sini muncul 90. Nah untuk jumlahnya ini kan bisa menjadi acuan nih, ini stoknya ada 90. Jadi misal kita butuhnya 30 nih. Lalu kalau udah, ini kita bisa klik tambah barang. Lalu ini ada muncul previewnya. Ini yang kita tambahkan, ini ada kursi, terus kuantitinya 30. Lalu kalau sudah, kita bisa klik tombol yang ada di sini. Ya. Maka akan muncul alert bahwa data penggunaan berhasil ditambahkan jika berhasil ya. Ini kita lihat barang yang baru saja kita gunakan, ini ada di row 3. Ini ada ID-nya, ada tanggalnya. Untuk ID ini di-generate sesuai atau di-generate otomatis dari sistemnya. Lalu ini ada tanggal pemakaiannya, ini juga ter-generate otomatis berdasarkan form yang tadi. Ini ada nama penggunanya, tadi kita gunakan Wahyu. Ini petugasnya sesuai dengan yang login, ini adalah yang login, ada administrator. Ini ada beberapa opsi, bisa lihat detail atau hapus. Nah, lalu untuk menu yang berikutnya ada laporan stok barang. Ini ada harian, bulanan, tahunan. Kita akan lihat di harian. Ini adalah halaman laporan stok harian. Kita bisa lihat barang yang baru saja kita tambahkan dan kita gunakan. Misal ada di row 2, ini ada kursi. Tadi kita menambahkan pada saat pertama kali stok barangnya adalah 90. Lalu kita gunakan 30. Maka stok barangnya sekarang jadi 60. Misal kita mau nyetak, kita bisa klik tombol cetak aja di sini. Maka akan muncul fitur untuk cetak. Nah, kita akan beralih ke menu laporan penggunaan barang. Ini sama, ada harian, ada bulanan. Kita coba untuk di harian. Ini adalah halaman laporan harian penggunaan barang. Jadi kita lihat ya, ini ada barang yang kita gunakan tadi. ID penggunaannya ini, nama penggunanya adalah ini, terus nama barangnya ini, brandnya ini, lalu kuantitinya adalah tadi kita input adalah 30 ya. Lalu kalau kita mau mencetak, kita bisa klik tombol cetak laporan di sini. Maka akan muncul fitur untuk cetak
laporan harian penggunaan barang. Begitu juga untuk yang bulanan, ya sama, kurang lebih sama seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya, Mbak Fani. Ya, untuk presentasi pada kali ini, untuk kesimpulan presentasi kali ini yaitu yang pertama, rumusan masalahnya itu pencatatan manual barang, operasional masih efisien pada saat ini. Pencatatan secara manual itu sangat tidak efektif karena banyak data yang tidak sesuai di lapangan. Maka dari itu, pembuatan sistem inventory barang ini sangat membantu untuk pencatatan barang operasional di sekolah adat Insan Mulia. Yang kedua, bagaimana membuat aplikasi untuk inventory barang di sekolah adat Insan Mulia. Yang ini sudah kami tampilkan perancangan dan implementasi sistem yang telah kami buat. Mungkin hanya itu saja presentasi dan demo aplikasi dari kerja praktek kami kali ini. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.